Makanya saya ketika disoal teman-teman tentang hadis nuzul, Allah turun ke langit dunia. Paling sederhana saja begini. Maaf ya, Papua dengan Lampung bedanya 2 jam. Duluan Papua. Kalau antum artikan hadis akhir malam dengan Allah turun, misal Allah turun ke dunia. Di situ ada. Ketika Allah turun di Papua, mana orang Lampung? Ketika Allah turun di Lampung, berarti meninggalkan Papua. Ya. Kemudian ada orang menyatakan bahwasannya Allah itu setiap sepertiga malam turun dari langit ke bumi. Saya tanya, ada tidak bumi ini dalam 24 jam kosong dari waktu sepertiga malam? Ada nggak? Bumi, keseluruhan bumi ada bagian ya, yang dalam 24 jam, pokoknya seluruh bumi ini tidak ada waktu sepertiga malam. Ada tidak? Tidak ada. Pasti akan selalu ke bagian sepertiga malam. Perputaran matahari terus. Kalau matahari ada di sini yang sepertiga malam, betul? Matahari ada yang sini, yang ini sepertiga malam. Jadi ketika berputar seperti itu, pasti bagian bumi ini akan selalu ada bagian yang terkena waktu sepertiga malam. Pertinyi, jika bumi ini tidak pernah sepi dari waktu sepertiga malam, di bagian tertentu, kira-kira Allah balik lagi nggak ke atas langit? Jawab kalau memang mampu. Tidak bisa. Orang yang menyatakan Allah setiap sepertiga malam Allah turun ke bumi. Kemudian kalau sudah lewat sepertiga malam Allah naik lagi ke langit. Menurut mereka, saya tanya, jika bumi ini tidak pernah ada bagian yang sepi dari sepertiga malam, kira-kira Allah balik lagi kagak ke langit? Hah? Berarti kan di bumi terus berarti. Karena terus ngitarin yang sepertiga malam. Hah? Ini pemahaman yang kacau. Kacau ini namanya, katanya di aras. Tapi sepertiga malam ke bumi turun dengan jisimnya. Dan di bumi tidak pernah sepi dari waktu sepertiga malam. Artinya terus bagian bumi tertentu selalu ada yang terkena bagian sepertiga malam. Berarti Allah nggak balik-balik, terus aja di situ di bumi jalan-jalan begitu. Naudzubillah, justru itu. Jadi kalau ada orang yang mengambil zahir hadits, teksnya di riwayat Bukhari Muslim, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Rabb kita turun ke langit dunia. Fi thuluthul lailil akhir, pada sepertiga malam terakhir. Pada sepertiga malam terakhir. Qala, kemudian Allah berfirman, hal min sa'ilin fa'utiyah? Apakah ada yang meminta aku beri permohonannya? Hal min da'in fastajibalah. Apakah ada yang berdoa aku kabulkan untuknya? Hal min mustaghfirin faghfiralah. Apakah ada yang mohon ampun aku akan ampuni untuknya? Jadi ini ketika orang baca Rabb kita turun ke langit dunia, orang yang membacanya cukup diartikan saja Allah turun ke langit dunia. Itu kan penafsirannya sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan Ibnu Uyainah. Tafsirnya baca saja, seperti itu yang diyakini. Turun ke langit dunia, turun benaran. Iya. Jelas ya? Bagaimana turunnya? Inilah letak permasalahan dia. Sebab dia pahami seperti dirinya turun. Ya, makanya langsung dia beri konsekuensi. Kalau begitu Allah itu perlu tempat. Kalau begitu Allah itu berjisim. Itu dia masukkan sendiri dirinya ke masalah. Ya. Karena asalnya dia sudah apa? Sudah berpemikiran mujassima juga. Tapi repotnya dia tuduh orang mujassima. Ya. Dia tuduh orang mujassima. Dan ini tidak benar ya. Tidak benar. Baik. Terus masalah lainnya katanya. Ini dia sebut juga di antara masalah lain. Iya. Dia kasih contoh sederhana begini. Yang di Papua dengan Lampung beda 2 jam. Duluan Papua. Kalau antum artikan hadits akhir malam dengan Allah turun, misalnya Allah turun di dunia, di situ ada. Ketika Allah turun di Papua, mana orang Lampung? Ya. Ketika Allah turun di Lampung, berarti meninggalkan Papua. Sedangkan sifat Allah meliputi seluruh alam, tidak dibatasi dengan tempat. Nah ini sudah paham ya, letak kekeliruannya memahami di mana. Sebab dia selalu ukur dulu dengan dirinya sendiri kayak begitu. Ya. Itu kan makhluk seperti itu. Ini berbicara tentang Allah, jangan serupakan Allah dengan makhluk. Jelas ya?
Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Bisa melakukan hal-hal yang makhluk itu tidak bisa melakukannya. Iya. Baik. Kemudian dan di dalam pembahasan syubhat ini terlalu banyak ya, orang seperti ini cara berpikirnya. Katanya kalau kita lihat di penjuru dunia ini, ya itu tidak selalu dikatakan. Ini sepertiga malam di sini, di sana sepertiga malam, sama semuanya. Tapi ada di sini malam, ada di sini siang. Kan begitu. Nah, ini mereka anggap tidak seperti itu di dalam memahami hadits. Baik. Nah, ini syubhat ini dari semenjak dahulu sudah ada yang menyampaikannya dan sudah dibahas oleh para ulama rahimahumallahu ta'ala. Iya. Dan pokoknya kalau kita mengerti tadi terkait dengan terkait dengan mana takwil, kemudian mana tafwid, dan bagaimana kekeliruan takwil dan tafwid ini, maka akan mudah insyaallah ta'ala memahami hadits-hadits yang seperti ini. Baik, saya beri ya beberapa contoh hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, supaya kita paham. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadits riwayat Muslim dari hadits Abu Hurairah, "Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin." Ya, kalau si hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berfirman apa? Hamidani abdi, hambaku memujiku. Kalau hamba sholat terus lalu dia baca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah berfirman athna alayya abdi. Kalau dia baca Maliki Yaumiddin, maka Allah berfirman majjadani abdi. Kalau hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman hada baini wa baina abdi wa li abdi masa'al. Ya, baik. Semua manusia bermunajat kepada Allah. Semua umat Islam membaca surah yang sama. Di berbagai tempat, berbagai di berbagai tempat, berbagai waktu. Iya. Berbagai waktu. Pertanyaannya, Allah Subhanahu wa taala pada setiap hamba yang berucap seperti itu, dia balas seperti itu? Saya tanya. Dia balas seperti itu? Iya, karena Allah kabarkan. Ya. Bagaimana caranya? Nah, itulah masalahnya. Kenapa kamu tanya-tanya? Ya. Itu bukan ranah kamu untuk bertanya hal yang seperti itu. Jelas ya? Ini hal semua orang paham, tidak ada kontradiksi di dalam hal itu. Jelas ya? Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki. Ini misalnya bertambah ilmu, sana bertambah kekayaan, sana bertambah istri, sana bertambah. Semuanya dikasih tambahan satu saat. Allah yang memberi rezeki kepadanya. Tidak usah ditanyakan, itu semuanya ada. Tapi tidak ada kontradiksi di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, lebih daripada itu ini matahari ya. Kita lihat matahari. Bergerak satu gerakan. Iya. Dia terbit, terbenam, kan begitu? Terbit, terbenam. Matahari yang terbit, terbenam ini itu kepada kaum yang beraneka ragam. Iya. Kepada kaum yang beraneka ragam. Ada yang musim dingin, ada yang musim panas, ada yang musim salju, ada yang musim semi, macam-macam. Padahal dia gerakan satu kali gerakan semuanya. Dan ini mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Jelas ya? Kalau makhluk saja Allah atur seperti itu, apa hal yang tidak mudah bagi Allah? Kalau Allah sudah kabarkan sesuatu. Jelas ya? Cuman jangan dikiaskan Allah itu dengan kamu sendiri. Ini kan selalu dia pikir dirinya. Ya. Selalu dia pikir dirinya. Kalau saya di Indonesia sepertiga malam, di Amerika masih siang. Nah, itu kan diri kamu. Ya. Jelas ya? Maka seorang itu paling enaknya dia baca sebagaimana datangnya. Ya, begitu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dirinya turun ke langit dunia, itu makna keimanan. Masya Allah, dia bergembira. Ini waktu mustajabah. Dia semakin mantap, semakin semangat berdoa kepada Allah, memohon ampunan. Tapi kalau dia dengar hadits ini, sepertiga malam terakhir dia pikir turun, ya ini Papua, Amerika,
Kapan dia mau istighfar dan tobat kepada Allah? Jelas ya? Berdasarkan hadits yang mutawatir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi haditsnya itu mutawatir sampai sebagian ulama menyebutkan bahwa diriwayatkan oleh 30 orang sahabat. Hadits ini, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia, turun setiap malam ke langit dunia, setiap malam turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Iya. Yaqulu, kemudian Allah berfirman, "May yad'uni fa astajib lah." Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan untuknya. May yas'aluni fa u'tiya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan beri permintaannya. Iya. May yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni untuknya. Jelas ya, ini hadits mutawatir. Diriwayatkan dari puluhan sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya. Iya. Jadi ini bukan masalah tersembunyi dari para sahabat. Ini permasalahan akidah populer, Nabi menerangkannya. Sampai banyak sekali sahabat yang meriwayatkan. Jelas ya? Sebagian kaifiat salat saya itu hanya diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat, sebagian kaifiat salat. Ini permasalahan ini diriwayatkan oleh puluhan sahabat. Menunjukkan bagaimana dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya. Iya. Jelas ya? Dan ini tidak ada yang pernah mentakwilnya. Oh, itu bukan turun. Bukan Allah yang turun, tapi rahmatnya yang turun. Rahmatnya yang turun. Itu mentakwil namanya. Jelas ya? Ini semuanya orang-orang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya, dan cukuplah itu dosa yang sangat besar. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian berhenti di atas sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, keyakinan ahli sunnah, kita yakini Allah turun ke langit dunia. Bagaimana kaifiatnya? Sudah berlalu. Imam Malik mengatakan boleh bertanya kaifiat atau tidak. Itu bertanya tentang itu bid'ah. Kaifiat tidak diketahui. Tapi kita imani tentang hal itu. Jelas ya? Kita imani tentang hal tersebut. Iya. Ini posisi-posisi keimanan. Dan akal sehat tidak menolak hal itu. Ada yang mengatakan saya punya akal sehat, itu enggak masuk akal. Berarti akal kamu tidak sehat. Ya, tolong diperiksa baik-baik deh. Jelas ya? Loh, bagaimana akal sehat kamu? Katanya ini di Indonesia sedang malam. Di negeri sana sedang apa? Matahari masih terbit. Ya. Jadi bagaimana turunnya? Nah, ini tidak masuk akal katanya. Nah, kalau dia punya akal sehat, berpikirnya itu mudah. Bukankah Allah Maha Mampu atas segala sesuatu? Hah? Selesai masalahnya. Ya. Nah, itu akal sehat namanya. Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Ada perkara-perkara yang akal itu tidak bisa mencapai kedetailannya, tapi dia tahu secara umum bahwa Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Saya beri dua contoh sederhana. Ya, sorga. Kalau tanya kepada orang-orang itu, kamu imani ada sorga? Imani. Pernah lihat sorga? Tidak pernah. Terus bagaimana kamu imani tidak pernah lihat? Jelas ya? Tidak pernah tergambar. Ya memang demikian diberitakan. Sama seperti itu. Kok dibedakan? Ya. Yang kedua, kamu punya ruh atau tidak? Ini sederhana. Punya ruh atau tidak? Ya pasti punya ruh. Terus tahu tentang ruhnya. Bagaimana warnanya, bentuknya, apa segala macam. Tidak diberi ilmu tentang hal itu. Tapi dia imani ada. Ini hal yang paling dekat pada diri, yang paling dia terima. Juga dia sandarkan semua ilmunya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan dirinya. Terus mau ikut campur dengan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa lancangnya. Padahal Allah telah berfirman,
La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Mereka lah yang ditanya apa yang mereka kerjakan. Jelas ya? Itu cara berpikir sehat di dalam hal tersebut. Baik, jadi ini ditetapkan oleh adillah. Ya. Ini disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Tidak ada seorang alim pun dari ulama ahli sunnah yang pernah mempermasalahkan hadits an-nuzul ini. Ya, kecuali orang-orang yang menyimpan pemikirannya dari kalangan orang-orang belakangan atau orang-orang yang keliru jalannya. Ya, mungkin dia maksudnya baik, niatnya baik, tapi dia keliru jalan. Keliru jalan di dalam hal tersebut. Jadi turun ke langit dunia bila kaifin, tanpa ada pembagaimanaan, ala marril layali, di semua malam. Ya, yunadi khalqahu, Allah memanggil makhluknya, hal min mudib, apakah ada yang berkembali, hal min taib, apakah ada yang bertobat, fi kulli hal, di segala keadaan, hal min sa'ilin yad'u biqalbin, apakah ada yang meminta dengan hati yang tulus, fayu'ta su'lahu inda su'ali, lalu permohonannya diberi, hal mustaghfirun mimman janahu, apakah ada yang memohon ampun, ya, dari apa yang dia, dosa yang dia lakukan, minal amali, amalan maupun ucapan yang buruk. Ini luar biasa ya, kalau orang beriman terhadap hadits ini, itu luar biasa. Sepertiga malam terakhir dia manfaatkan. Nah, ini waktu dia bermunajat kepada Rabbnya, mengungkapkan kerinduannya kepadanya, memohon ampun, ya, memohon taubat. Dan kalau dia punya permintaan kepada Allah, dia minta di situ. Tapi kalau diartikan hadits turun rahmatnya, rahmat Allah itu di segala keadaan, tidak perlu dikhususkan sepertiga malam terakhir. Jelas ya? Dan ini hadits jadi sedikit maknanya bagi mereka. Jadi sedikit maknanya bagi mereka. Nah, inilah salah satu akibat buruk orang yang mentakwil hadits-hadits itu. Di antara akibatnya, dia akan sedikit pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu assalamu alaikum.